Hai guys, bertemu lagi dengan saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Oke, gak perlu berlama-lama lagi, langsung saja yuk, let's mulai. Kita bersama. Kisah dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Erika yang baru saja selesai merawat singkong rebus milik Pak Polisi Del. Setelah Del membayar, tiba-tiba muncul dua teman Erika dari balik pohon sambil terus merekam semua kejadian yang telah dan sedang terjadi di tempat itu. Del yang panik lantas bertanya, apa yang mereka semua inginkan? Eli pun mengatakan bahwa mereka akan membawa Del ke lapas karena telah menyuruh Erika yang masih berusia 17 tahun untuk merawat singkong rebusnya. Mendengar hal itu, Del pun semakin panik. Lalu, Claudine mengatakan, jika Del ingin terbebas dari mereka, maka Del harus menyerahkan semua tabungannya pada Erika. Karena tidak ada pilihan lain, Del pun akhirnya menuruti permintaan tersebut. Setelah mendapatkan uang dari Del, mereka bertiga pun langsung menuju ke mall untuk bersenang-senang. Sepulangnya dari mall, Erika langsung memasukkan seluruh uangnya ke dalam tabungan. Lalu menulis nama Del di daftar orang-orang yang singkong rebusnya pernah dirawat seperti Del. Wah, ternyata sudah lumayan banyak juga ya guys. Jadi guys, Erika melakukan semua ini bertujuan untuk memberikan uang jaminan ke lapas sejumlah $15.000 agar ayahnya bisa segera dibebaskan dari lapas akibat bermain curang di tempat kasino. Namun uang Erika yang sekarang terkumpul baru sampai $12.000 saja nih guys. Jadi masih kurang. Setelah itu Erika lantas menemui ibunya untuk mengobrol. Di sini ibu Erika mengatakan bahwa calon ayah tiri dan adik tiri Erika akan segera tinggal bersama mereka di rumah mereka. Mendengar hal itu, Erika yang nampak sangat tidak setuju hanya bisa terdiam saja. Esok harinya di sebuah tempat bowling, terlihat Erika dan dua temannya sedang nongkrong sambil nontonin para bapak-bapak yang lagi bermain bowling. Di sana, ada seorang bapak ganteng bernama Will yang menjadi pusat perhatian mereka bertiga. Sore harinya, Erika bersama ibunya menjemput calon ayah tiri dan adik tirinya dari sebuah klinik kesehatan. Oh ya, calon ayah tirinya ini bernama Jack dan anaknya ini bernama Luke. Sedikit informasi nih guys, Luke ini mengidap penyakit kecemasan. Jadi ia sewaktu-waktu bisa melakukan tindakan yang di luar kendalinya. Lalu mereka berempat menuju ke sebuah restoran untuk makan. Namun saat sedang memesan makanan, Luke yang kembali mengalami kecemasan langsung berlari keluar dari restoran. Sontak ibunya Erika langsung menyuruh Erika untuk mengejar Luke dan membawanya kembali. Dan jika berhasil, maka Erika akan diberikan uang sebesar $20 secara cash. Mendengar hal itu, tanpa pikir panjang, Erika pun langsung segera menyusul Luke. Melihat Luke sedang duduk terdiam di luar restoran, Erika pun langsung mengajaknya untuk masuk. Namun Luke menolaknya, dikarenakan ia tidak suka dengan suasana di dalam restoran tersebut. Erika yang tidak mau kehilangan uang $20 dari ibunya, langsung menawari Luke sebuah kesepakatan, yaitu jika Luke mau kembali masuk ke restoran, maka ia akan merawat singkong rebus Luke secara gratis. Mendengar hal itu, Luke langsung menolak tawaran tersebut, dikarenakan menurut Luke, itu sangatlah tidak benar. Alhasil, Erika yang kesal langsung segera meninggalkan Luke sendirian di tempat itu. Esok harinya di rumah, saat mereka berempat sedang mengadakan barbekyuan di halaman rumah, Erika diminta oleh ibunya untuk mengajak Luke mengobrol agar bisa terlihat akrab. Dan kali ini, jika Erika mau, maka ibunya akan memberikan uang tunai sebesar $30 cash. Alhasil, Erika pun langsung menghampiri Luke dan mengajak Luke menuju ke sebuah mall. Di sini, Erika mentraktir Luke makan makanan yang Luke suka. Terlihat Luke sangat bahagia dengan traktiran dari Erika tersebut. Namun tidak selang berapa lama, Luke yang melihat ada Will di tempat itu mulai kembali merasa sangat cemas dan langsung berlari pergi dari tempat itu. Malam harinya saat Erika akan tidur, Erika yang mendengar ada suara dari arah gudang langsung memeriksanya. Erika yang melihat Luke sedang bersiap bundir, sontak langsung memanggil ayah Luke. Di rumah sakit, ayah Luke mulai curhat dengan Erika mengenai apa yang sebenarnya telah terjadi pada Luke. Jadi, Luke ini waktu masih SD pernah cerita sama ayahnya kalau ia dipaksa gurunya yang bernama Will untuk push rank bersamanya. Namun saat ayah Luke melaporkan hal itu pada pihak berwajib, kasus tersebut malah ditutup dengan alasan bahwa keterangan Luke tidak memiliki bukti yang kuat.
Erika yang mengetahui hal itu langsung segera mencari informasi mengenai Pak Guru yang bernama Will dengan cara mengikuti orang yang sempat dilihat oleh Luke di mall sebelum Luke mengalami kecemasan kemarin. Setelah berhasil mendapatkan informasi yang cukup, Erika yang mengetahui ternyata Will cukup kaya langsung segera menemui kedua sahabatnya untuk menyusun rencana mengerjai Will dengan cara yang sama seperti yang ia lakukan pada Del. Jadi guys, Erika ini sebenarnya tujuannya bukan hanya membantu Luke, tapi tujuannya lebih fokus untuk mendapatkan uang dari Will agar bisa segera membebaskan ayahnya dari lapas. Malam harinya, Erika meminta Luke untuk membantunya mengerjai Will. Awalnya Luke menolak dengan alasan ia masih takut saat bertemu dengan Will. Namun setelah Erika memberikan motivasi pada Luke bahwa melakukan pembalasan itu adalah hal yang harus, alhasil Luke pun menyetujuinya. Singkat cerita, suatu malam, Erika yang melihat Will sedang berbelanja sendirian langsung segera menghampirinya dan mulai berkenalan. Tanpa rasa curiga sedikit pun, Will pun menyambut perkenalan itu dengan cukup santuy. Pagi harinya, Erika mengirim pesan suara untuk ayahnya melalui sipir dengan mengatakan bahwa ia sebentar lagi akan segera membebaskan ayahnya tersebut agar ia bisa tinggal bersama ayahnya selamanya. Suatu malam, di sebuah tempat bowling, Erika kembali menemui Will yang sedang bermain bowling. Di sini, ia mencoba lebih mengakrabkan diri pada Will agar saat rencana mengerjai Will dilakukan, Will tidak akan merasa curiga sedikit pun. Di parkiran, terlihat Luke dan kedua teman Erika sedang santuy di mobil sambil terus memantau keadaan sekitar. Dan saat Erika dan Will keluar dari tempat tersebut, karena hujan sangat lebat, Will pun mengajak Erika masuk ke mobilnya. Di dalam mobil, Erika mulai menawari Will agar diperbolehkan merawat singkong rebusnya. Mendengar tawaran itu, Will yang merasa aneh, sontak langsung menolak. Will pun lalu menyuruh Erika segera keluar dari mobilnya dan segera pergi dari tempat itu. Esok harinya, Erika, Luke, dan kawan-kawan mulai menyusun rencana kembali. Jadi, kali ini rencananya mereka akan membuat Will tak sadarkan diri, lalu mulai membuat rekaman seolah-olah Will telah melakukan perpusrengan dengan Erika dan juga Ellie. Lalu, Erika pun langsung menemui Tom yang merupakan seorang pembuat ramuan pembuat tidur. Dan seperti biasa, Erika pun langsung merawat singkong rebus Tom dengan imbalan ramuan mujarab tersebut. Malam harinya, mereka berempat mulai menyiapkan segala sesuatunya. Setelah itu, Erika dengan membawa beberapa minuman langsung menemui Will di rumahnya dengan alasan ingin meminta maaf atas kejadian kemarin. Tanpa rasa curiga sedikit pun, Will langsung menyuruh Erika untuk masuk. Di sini, Erika langsung memberikan minuman yang telah dicampuri ramuan penidur pada Will. Will pun langsung meminumnya. Sambil minum, Will sempat bercerita tentang istri dan anaknya yang telah meninggalkannya akibat beberapa tahun yang lalu ada seorang muridnya yang bernama Luke melaporkan dirinya ke pihak berwajib atas tuduhan yang tidak ia lakukan. Mendengar curhatan itu, Erika yang sadar Luke telah berbohong mencoba menghentikan Will meminum minuman itu lagi. Namun Luke langsung masuk dan mendorong Will sampai jatuh. Merasa Will hanya tidur akibat ramuan, mereka pun langsung mendudukkan Will di sofa dan mulai membuat foto seolah-olah Will sedang berpusreng ria dengan Erika dan juga Ellie. Setelah selesai, mereka pun langsung segera pergi dari tempat tersebut. Pagi harinya, terlihat Del mendatangi rumah Erika karena telah mendapatkan laporan dari tetangga Will mengenai beberapa anak muda dengan plat mobil sama seperti milik Erika telah melakukan tindakan mencurigakan di rumah Will. Namun di sini, Erika dan Luke menyangkal perbuatan tersebut. Karena tidak ada laporan langsung dari Will, alhasil Del pun segera pergi dari tempat tersebut. Erika dan Luke yang merasa aneh karena Will tidak melapor, langsung segera mengajak Luke ke rumah Will untuk memastikan bahwa Will baik-baik saja. Dan alangkah terkejutnya mereka berdua setelah mengetahui ternyata Will telah COD dengan malaikat. Jadi guys, ternyata saat Luke mendorong Will semalam, tidak sengaja punggung Will terkena kayu yang menyebabkan Will harus bertemu dengan malaikat. Luke dan Erika yang sangat panik langsung segera pergi dengan membawa mobil mewah Will. Di sini Luke mengatakan pada Erika bahwa mereka berdua harus segera pergi ke Meksiko untuk menghindari semua hal dari perbuatan mereka. Di rumah Erika, ibu Erika yang menemukan surat dari Luke yang berisikan bahwa Luke telah membawa Erika menuju ke Meksiko langsung menelpon Del. Alhasil Del dan teman-temannya langsung segera mencari Luke. Di tengah perjalanan, akhirnya Luke jujur bahwa sebenarnya ia telah berbohong pada ayah dan juga Erika mengenai Will. Jadi sebenarnya Will itu orang baik.
hanya karena Luke ingin mendapatkan perhatian lebih dari ayahnya. Alhasil ia membuat cerita bohong seperti itu. Mendengar hal itu, Erika pun langsung minta turun dari mobil. Luke pun meminta maaf pada Erika. Setelah beberapa saat memohon dan menjelaskan, Erika yang tidak memiliki pilihan lain akhirnya kembali ikut dengan Luke menuju ke Meksiko. Saat mereka berdua melewati lapas tempat ayah Erika ditahan, Luke memberikan uang tabungan ayahnya sebesar $15.000 untuk membebaskan ayah Erika. Jadi guys, ternyata selama ini Luke telah membaca buku harian Erika mengenai ayah Erika. Erika yang sangat bahagia langsung segera menuju ke dalam lapas untuk membebaskan ayahnya. Namun alangkah sedihnya Erika setelah mengetahui bahwa ternyata ayahnya sudah dibebaskan sekitar 3 bulan yang lalu. Erika yang sangat kecewa dengan ayahnya langsung mencurhatkan semuanya kepada Luke. Luke yang ternyata sudah jatuh cinta pada Erika sejak pertama kali bertemu, mengatakan bahwa ia akan selalu bersama dan menjaga Erika selamanya. Erika yang bahagia mendengar hal itu, dengan sangat bahagia langsung mengajak Luke berpusreng ria untuk pertama kalinya di pinggir jalan. Wah, enak nih Bang Luke. Buka bungkus nih. Jadi Erika ini selama ini merawat cacing itu tidak dengan pusreng guys ya, hanya dengan yang kalian tahu lah, yang kalau nggak dengan pusreng berarti dengan apa, oke? Tidak perlu dijelaskan detail lah pokoknya. Tidak selang berapa lama, terlihat Del dan kawan-kawan berhasil menemukan Erika dan Luke yang masih rebahan santuy setelah lelah berpusreng ria dengan sangat bersemangat. Di akhir kisah, terlihat Erika menemui Luke di lapas. Di sini, Erika mengatakan bahwa ia akan terus setia pada Luke sampai kapanpun. Jadi guys, Luke ini akhirnya mengakui bahwa semua yang telah terjadi adalah murni perbuatannya sendiri dan tidak ada hubungannya dengan Erika ataupun teman-teman Erika yang lainnya. Suatu pagi di tahun 1988, nampak seorang bocil laki-laki sedang dikejar oleh 2 orang bocil perempuan yang bernama Jill dan Jen. Setelah beberapa saat mengejar, akhirnya bocil laki-laki yang bernama Tom alias Loverboy tersebut berhasil tertangkap. Di sini, Jill menyuruh Loverboy untuk menunjukkan cacing miliknya. Dengan imbalan, Jill juga akan menunjukkan kue serabi miliknya pada Loverboy. Setelah negosiasi, akhirnya Loverboy pun menunjukkan cacingnya. Melihat cacing milik Loverboy, Jill dan Jen sontak langsung tertawa sembari mengatakan bahwa cacing Loverboy sangat mirip dengan jerawat. Merasa dipermainkan, Loverboy yang sakit hati langsung segera pergi dari tempat tersebut. Sore harinya nampak Jill sedang bermain sepeda. Setelah Jill sampai di sebuah jembatan, terlihat Loverboy langsung menyerang Jill sampai tumbang. Loverboy yang melihat Jill sudah tak berdaya, dengan sangat santai langsung mendorong Jill dan sepedanya ke sungai sampai tewas. Lalu kita dibawa ke tahun 2014. Terlihat seorang gadis manis bernama Kylie sedang melakukan live streaming sambil gosok-gosok kue serabi miliknya. Di sini, akhirnya kita tahu bahwa Kylie ternyata sedang berlatih bersama temannya yang bernama Sisi, agar nantinya ia sudah tidak gugup lagi saat mulai bekerja di sebuah platform live streaming bernama Girl House. Kylie pun lantas menghubungi ibunya dan berkata bahwa mereka sekarang tak perlu lagi mengkhawatirkan biaya kuliah dan juga biaya hidupnya karena dia akan segera bekerja sebagai asisten dosen. Sore harinya, Kylie dijemput oleh seorang pria bernama Gary yang merupakan bos sekaligus pemilik platform live streaming Girl House. Di perjalanan, Gary menjelaskan secara singkat sistem keamanan yang dimiliki oleh platform miliknya. Gary mengatakan bahwa platformnya memiliki sistem keamanan yang sangat canggih dan tidak akan mungkin bisa diretas oleh siapapun. Here we are. Sesampainya mereka di sebuah rumah milik Gary kembali menjelaskan bahwa rumah tersebut memiliki lebih dari 50 kamera yang selalu on streaming di platformnya. Jadi, apapun yang dilakukan oleh penghuni rumah tersebut bisa langsung ditonton oleh semua orang yang sudah berlangganan dengan platform Girl House miliknya tersebut. Lalu, Kylie pun lantas diajak berkeliling sekaligus diperkenalkan kepada semua penghuni rumah yang merupakan talent dari Gary. Malam harinya,
semua talent terlihat makan malam bersama di ruang tamu. Di sini, Kylie bercerita bahwa setelah ayahnya meninggal 3 bulan yang lalu, ia kini menggantikan ayahnya menjadi tulang punggung keluarga yang harus membiayai hidupnya sekaligus ibunya yang kini sedang sakit di rumah sakit. Dan hal itulah yang menyebabkan ia kini terpaksa bekerja di tempat tersebut. Setelah itu, terlihat Kylie mulai melakukan streaming perdananya dengan langsung melakukan show yang pastinya kalian suka jika kalian menonton full movie-nya tentunya. Terlihat dari show yang dilakukan Kylie tersebut, ternyata banyak orang yang menyukainya. Grafik penontonnya pun meningkat sangat cepat. Lalu di antara semua pelanggan, ternyata terdapat teman SD Kylie yang bernama Ben. Di sini, Ben mengatakan pada temannya yang bernama Tony bahwa ia pernah menyukai Kylie, namun tidak berani untuk mengatakannya. Saat Kylie akan mengakhiri show-nya, tiba-tiba muncul sebuah notifikasi chat dari seseorang yang bernama Loverboy. Kylie pun lantas menyapa si Loverboy tersebut. Namun karena waktu show-nya telah selesai, Kylie pun mengatakan pada Loverboy yang merupakan pelanggan spesial platform tersebut bahwa ia berjanji akan melakukan show privat khusus dengan Loverboy pada pukul 4 sore esok hari. Sementara itu, terlihat ada seseorang yang masuk ke dalam rumah dengan cara diam-diam. Dan ternyata orang tersebut merupakan mantan talent yang sebelumnya dipecat oleh Gary dikarenakan sering mengkonsumsi narkocoy. Wanita bernama Anna ini pun lantas mencoba berbicara pada Gary lewat CCTV. Gary yang kasihan pada Anna yang terus memohon akhirnya menerima Anna untuk kembali bekerja di tempat tersebut dan lantas menyuruh Anna untuk tidur di sofa karena kamarnya telah ditempati oleh Kylie. Esok harinya di kampus, terlihat Kylie terkejut melihat Ben yang sedang berada di kampusnya. Kylie pun bertanya, apa yang Ben lakukan di kampusnya? Ben pun menjawab bahwa ia sedang mengerjakan proyek bersama dengan beberapa mahasiswa yang ada di kampus tersebut. Setelah mengobrol-ngobrol santuy, Kylie pun lantas memberikan nomor ponselnya pada Ben, lalu segera pulang ke girl house untuk kembali bekerja. Sesampainya di girl house, Kylie pun langsung mulai melakukan show privat dengan Loverboy. Di sini, Loverboy tiba-tiba meretas platform girl house lalu mengirimkan foto wajahnya kepada Kylie sembari bertanya, apakah ia terlihat tampan? Kylie yang kebingungan karena platform girl house bisa dengan mudahnya diretas oleh Loverboy dengan sedikit ketakutan langsung menjawab bahwa Loverboy terlihat sangat tampan dan menggemaskan. Mendengar hal itu, Loverboy pun terlihat sangat senang. Tidak selang berapa lama, nampak Kylie mendapatkan SMS dari Ben yang ingin mengajaknya untuk bertemu. Alhasil, Kylie pun langsung berpamitan pada Loverboy dan segera pergi menemui Ben di sebuah kafe. Malam harinya, terlihat Anna masuk ke kamar Kylie dan membuka laptop Kylie tanpa izin. Anna yang melihat ada foto Loverboy di laptop Kylie mulai merencanakan sesuatu. Esok harinya, Ben bertemu kembali dengan Kylie. Di sini, Ben mengatakan bahwa Kylie terlihat sangat cantik ketika sedang melakukan live streaming di platform girl house. Kylie yang malu karena ternyata Ben telah mengetahui pekerjaannya, mulai memberikan penjelasan pada Ben alasan ia harus bekerja di platform girl house tersebut. Setelah mendapatkan penjelasan dari Kylie, Ben pun mengatakan, "Gak apa-apa Kai, yang penting aku padamu lah pokoknya." Asik. Di sisi lain, terlihat Loverboy yang tidak melihat keberadaan Kylie di platform girl house tersebut mulai bertanya pada semua talent yang sedang show tentang keberadaan Kylie. Para talent pun menjawab bahwa mereka tidak tahu. Mendengar hal itu, Loverboy pun merasa sangat sedih. Lalu secara tak sengaja, Loverboy menyadari bahwa fotonya sudah terpampang di mading girl house dengan coretan yang bertuliskan ejekan untuk Loverboy. Di sini kita semua pasti sudah tahu bahwa semua ini adalah perbuatan dari Anna yang sebelumnya sempat membuka laptop milik Kylie. Loverboy yang kesal melihat ejekan tersebut langsung meretas keamanan platform girl house untuk mencari tahu titik lokasi rumah tersebut. Sementara itu, Kylie yang baru saja pulang dikagetkan dengan adanya foto Loverboy di mading rumah. Ia pun segera mencabut foto itu lalu langsung menuju ke kamarnya. Keesokan paginya, Loverboy yang telah mendapatkan alamat rumah girl house mulai menyerang titik-titik keamanan milik girl house. Ia pun lantas
lantas menghabisi semua satpam, programmer, bahkan Gary sekalipun. Setelah itu, ia pun langsung masuk ke rumah Girl House dengan sangat mudah. Di sebuah kafe, nampak Kylie sedang bersama dengan Ben dan belum mengetahui bahwa di rumah Girl House terdapat Loverboy yang sedang dalam keadaan sangat marah. Sedangkan di rumah Girl House, Loverboy dengan sangat santuy mulai menghabisi talent Girl House satu persatu. Di sini banyak adegan cocok tanam ya guys. Jadi buat kalian yang mau lihat, bisa langsung cari filmnya di Google dengan mengetikkan judul dari film ini. Oke, lanjut. Di kontrakan Ben, Tony yang melihat kelakuan Loverboy di rumah Girl House langsung memberitahu Ben yang baru pulang. Ben pun seketika berusaha menelpon Kylie untuk memperingatkannya. Namun, Kylie yang men-silent ponselnya tidak mengangkat telepon dari Ben. Ben pun lantas memutuskan untuk pergi ke asrama kampus Kylie untuk mencari teman Kylie yang mungkin saja mengetahui alamat rumah Girl House tempat Kylie bekerja. Terlihat semua penonton Girl House di seluruh dunia nampak sangat terkejut melihat semua kejadian yang telah terjadi di rumah Girl House. Kylie yang sedang santuy di kamarnya tiba-tiba mendengar suara di kolam renang. Dan alangkah terkejutnya Kylie saat melihat ada Loverboy yang baru saja menghabisi salah satu talent di kolam renang. Kylie pun langsung mengecek seluruh ruangan melalui komputer di kamarnya. Dan alangkah terkejutnya Kylie saat melihat hanya tinggal 3 talent saja yang masih hidup termasuk dirinya. Kylie pun langsung segera merusak kamera CCTV yang ada di kamarnya. Lalu ia segera pergi ke kamar salah satu talent yang bernama Cat untuk memberitahu bahwa di dalam rumah ada psikopat Loverboy yang sedang menghabisi seluruh talent. Mereka berdua pun lantas segera bergegas untuk bersembunyi. Namun tiba-tiba Loverboy yang sangat kuat mampu menerobos tempat persembunyian Kylie dan juga Cat. Loverboy pun langsung menangkap Kylie dan mengungkapkan kekecewaannya karena mengira Kylie lah yang telah mengejek fotonya dan menaruhnya di mading rumah. Tidak selang berapa lama, Cat yang sempat kabur kembali masuk ke dalam kamar dan langsung menyerang Loverboy sampai tumbang. Namun saat Cat mengajak Kylie untuk segera pergi, Kylie malah menyuruh Cat untuk duluan. Dikarenakan ia ingin menyelamatkan satu talent lagi yang bernama Devon. Singkat cerita, saat Cat hendak keluar rumah, ia bertemu dengan seorang penjaga shift malam yang baru saja akan mulai bekerja. Loverboy yang melihat hal itu langsung segera menyerang Cat dan penjaga tersebut sampai tewas. Di sisi lain, Ben yang baru sampai di asrama kampus Kylie berhasil bertemu dengan sahabat Kylie yaitu Sissy. Namun ternyata Sissy pun tidak tahu lokasi tempat rumah Girl House berada. Ben pun lantas mencoba menghubungi 911. Setelah beberapa saat mencari, alhasil pihak 911 pun berhasil mengetahui lokasi rumah Girl House. Namun mereka tak mau memberitahukannya kepada Ben karena tak ingin melibatkan warga sipil. Di rumah Girl House, Kylie yang baru masuk ke kamar Devon melihat ternyata Devon telah tewas bundir karena tak kuasa menahan sakit akibat serangan Loverboy. Di tempat lain, terlihat Ben mendapatkan panggilan telepon dari Tony yang mengatakan bahwa ia sudah berhasil mengetahui letak lokasi rumah Girl House yang dihuni oleh Kylie. Ben dan Sissy pun langsung segera menuju ke alamat tersebut. Sedangkan di Girl House, Loverboy terus mengejar Kylie yang sedang berusaha melarikan diri. Kylie yang larinya cukup kencang berhasil membuat Loverboy kehilangan jejak. Sesampainya Kylie di basement tempat server pusat CCTV berada, ia langsung mulai mematikan seluruh kamera dan menyisakan satu kamera yang masih menyala untuk digunakan menayangkan dirinya yang menuliskan pesan pada Loverboy dengan kalimat "temui aku di basement". Setelah itu, Kylie langsung mematikan seluruh lampu di rumah tersebut dan menggunakan kamera infrared yang ia temukan di basement untuk melihat keberadaan Loverboy. Tidak selang berapa lama, Loverboy pun muncul. Kylie yang melihat Loverboy datang dan tidak bisa melihat apa-apa, langsung menyerang Loverboy menggunakan kameranya sampai Loverboy tewas. Setelah itu, Kylie pun kemudian keluar dari rumah dan melihat Ben serta polisi yang baru saja tiba. Suatu pagi, terlihat seorang bernama Donna sedang santuy di dapur rumahnya. Lalu datanglah seorang sheriff ke rumah Donna. Sheriff ini bernama Marno. Tujuan Marno menemui Donna adalah untuk meminta bagian uang hasil penginapan miliknya yang sedang dikelola oleh Donna. Di sini akhirnya kita tahu bahwa ternyata rumah yang ditinggali Donna ini merupakan sebuah penginapan. Donna pun lantas memberikan uang bagian milik Marno. Dan sebelum pergi,
Marno sempat bertanya pada Donna, apakah Donna masih menyediakan jasa mabar pusreng pada tamu? Donna pun menjawab bahwa sejak anaknya yang bernama Jimmy lahir, ia sudah tidak membuka jasa tambahan seperti itu lagi. Mendengar hal itu, Marno pun langsung pergi. Sore harinya, Jimmy mulai bertanya mengenai keberadaan ayahnya pada Donna. Donna pun akhirnya menceritakan tentang ayah Jimmy yang merupakan tamu di penginapan tersebut. Namun, Donna tidak tahu pasti yang mana ayah Jimmy. Karena pada zaman itu, ia mabar pusrengnya tidak hanya dengan satu tamu saja. Mendengar hal itu, Jimmy pun merasa sedih guys. Soalnya nggak tahu nih, saking banyaknya sama Donna nih ya. Sedikit informasi nih guys, Jimmy ini usianya sudah 18 tahun, tapi kelakuannya masih seperti usia 10 tahun. Nah, kenapa bisa begitu? Ntar ada jawabannya di akhir cerita ya guys. Oke, stay tune, tonton sampai habis, asik. Hehe. Saat tengah malam, Donna yang sedang tidur dikejutkan dengan kedatangan si Marno nih guys. Marno mengatakan bahwa ia sedang ingin mabar karena deterjen di rumahnya sudah habis. Awalnya Donna menolak, namun karena Marno nggak mau pulang kalau belum mabar, alhasil 1 menit saya terbuang untuk menonton mereka berdua mabar FF nih guys. Mabar FF loh guys, 1 menit. Setelah selesai dan sedikit berbincang-bincang nggak penting, Marlon pun langsung segera pulang ke rumahnya. Pagi harinya, Donna membuat perayaan ulang tahun untuk Jimmy. Namun saat Jimmy sedang berdoa sebelum meniup lilin, Donna yang mendengar ada tamu langsung segera membukakan pintu. Pria ini bernama Tarjo. Mengetahui Tarjo ingin menginap, Donna pun langsung mempersilahkan Tarjo untuk masuk. Namun Tarjo yang sepertinya dulu pernah menginap dan baper dengan Donna mulai bertanya, apakah Donna mengingat dirinya? Donna pun mengatakan tidak. Dengan sedikit kecewa, Tarjo pun langsung masuk ke dalam rumah. Saat makan malam, Donna mulai bertanya-tanya tentang apa yang membuat Tarjo kembali menginap di penginapan tersebut. Tarjo pun mengatakan bahwa ia kembali karena ia baru saja keluar dari lapas dan ingin menuju ke California. Nah, kebetulan lewat penginapan Donna. Makanya ia memutuskan untuk mampir sekaligus mengenang masa mudanya pernah menginap di penginapan ini. Intinya, si Tarjo ini sebenarnya masih baper nih guys dengan Donna. Parah Tarjo ini. Tarjo. Saat semua orang sedang tidur, terlihat Tarjo malah kayak orang bingung nih guys. Buka-buka lubang ventilasi di dinding kamarnya. Bahkan ia pun sempat masuk ke kamar Jimmy untuk mencari benda yang entah itu apa. Karena ventilasinya kamarnya Jimmy dan kamarnya Tarjo ini sama-sama kosong nih. Jadi nggak tahu gua apa yang dia cari ini. Aksi Tarjo ini sebenarnya nyaris saja ketahuan Donna nih guys saat Donna mengecek kamar Jimmy. Tapi untungnya si Tarjo berhasil bersembunyi di balik pintu. Jadi aman dia guys. Pagi harinya saat sarapan, Donna bertanya sama Tarjo, gimana rasa telur orak-arik buatannya? Apakah enak? Tarjo pun sambil makan mengatakan, enak banget Idon. Lalu Tarjo balik bertanya, apakah ada perubahan atau renovasi di penginapan ini selama 18 tahun terakhir? Donna pun mengatakan bahwa tidak ada perubahan apapun di penginapan ini. Hanya saja sejak Jimmy lahir, ia memberikan kamarnya pada Jimmy, sedangkan ia sendiri menempati kamar yang dulu biasanya disewakan. Jadi sejak saat itu, ia hanya menyewakan 1 kamar saja nih guys. Tarjo yang akhirnya menyadari bahwa mungkin saja barang yang sedang ia cari ada di ventilasi kamar yang kini ditempati Donna, terlihat cukup lega. Tidak selang berapa lama, Jimmy datang dan langsung berkenalan dengan Tarjo. Siang harinya, Jimmy mengajak Tarjo untuk bermain keluar rumah. Tarjo pun lantas menyuruh Jimmy mengajak Donna juga agar lebih seru. Namun saat Jimmy sedang menemui Donna di dapur, terlihat Tarjo langsung segera memeriksa ventilasi kamar Donna. Dan saat Tarjo akan membuka ventilasi tersebut, Jimmy keburu datang. Alhasil mereka pun langsung segera menuju keluar rumah. Terlihat saat Tarjo sedang mengajari Jimmy ngedor, Donna mulai merasakan jatuh cinta pada Tarjo nih guys. Dikarenakan baru kali ini ia melihat Jimmy sangat bahagia bermain bersama Tarjo layaknya bapak dan anak. Lalu terlihat Marno datang menghampiri mereka bertiga. Setelah berkenalan dengan Tarjo, Marno pun langsung mengajak Donna ngobrol 4 mata untuk meminta uang sewa bagiannya pada Donna. Dan setelah mendapatkannya,
Marno berpesan pada Donna agar Donna tidak terlalu akrab dengan tamu. Karena biar bagaimanapun, Marno yang ganteng ini juga memiliki rasa cembokur nih. Jadi jangan ya Don. Setelah menyampaikan perasaannya tersebut, Marno pun langsung pergi. Malam harinya, Donna mengajak Tarjo minum es teh cap kapal meleot secara gratis sebagai tanda terima kasih karena telah membuat Jimmy bahagia. Setelah habis beberapa gelas, Donna lantas mengajak Tarjo mabar FF sampai pagi secara gratis. Mendengar kata gratis, Tarjo pun spontan langsung mengiyakan ajakan tersebut. Singkat cerita, setelah selesai mabar FF, tepatnya pas subuh gitu, Tarjo yang melihat Donna sudah nyenyak langsung membuka ventilasi kamar tersebut dan berhasil menemukan barang yang ia cari, yaitu sebuah koper berisi uang dan juga sebuah vestul. Pagi harinya, selesai mandi, Tarjo kembali ditemui sama Donna untuk diajak mabar FF lagi. Mumpung Jimmy lagi main di luar rumah, kata si Donna. Tarjo pun langsung segera login. Namun baru saja login, Donna yang melihat tanda lahir milik Tarjo sama persis dengan yang dipunya sama Jimmy, langsung segera lokot. Donna yang kini sangat yakin bahwa Tarjo adalah ayah kandung dari Jimmy, langsung mengatakan pada Tarjo. Mengetahui hal itu, Tarjo pun berniat mengajak Donna dan Jimmy untuk ikut dengannya ke California dan memulai kehidupan yang baru. Di sini, Donna sempat bercerita bahwa saat dulu ia akan lahiran, ia telat sampai di rumah sakit karena nggak ada yang bantuin. Alhasil, Jimmy sekarang jadi seperti sekarang ini. Spider-Man. Di luar rumah, Jimmy yang sedang bermain dengan kelinci peliharaannya didatangi oleh seorang pria bernama John. John ini bertanya pada Jimmy, apakah masih ada kamar kosong di penginapan tersebut. Jimmy pun lantas mengatakan bahwa ia akan mengantar John untuk bertemu Donna, dikarenakan ia tidak tahu apakah Tarjo masih akan menginap atau tidak. Sesampainya di penginapan, Donna menerima John dengan baik. Mengetahui John mau menginap, Donna lantas mengatakan pada Tarjo agar Tarjo memindahkan barang-barangnya ke kamar Donna karena kamar Tarjo telah disewa oleh John. Mendengar hal itu, Tarjo pun nurut-nurut aja nih guys. Malam harinya, saat makan malam, John mulai cerita ngalor ngidul yang membuat Donna cukup terhibur. Namun tidak untuk Tarjo. Di sini, Tarjo terlihat sangat resah dan gelisah. Kenapa ya kira-kira guys si Tarjo ini? Masa iya cembokur sama si John sih? Hehehe, alay banget John. Singkat cerita, saat mau tidur, Donna kembali ngajakin Tarjo buat mabar FF. Namun kali ini Tarjo nolak nih guys, dengan alasan ia lagi nggak enak badan. Tumben-tumbenan nih nolak. Alhasil Donna pun langsung segera tidur dengan hati yang kecewa nih guys. Waduh. Saat tengah malam, Tarjo yang melihat tangan John memanggilnya langsung segera menemuinya di ruang makan. Di sini terkuaklah sebuah fakta bahwa ternyata John ini adalah bosnya Tarjo di masa lalu. Jadi tujuan John menemui Tarjo adalah untuk meminta bagian uang yang masih dipegang oleh Tarjo. Saat mereka masih ngobrol, Donna muncul dan ikut nimbrung nih guys. Lalu John pun kembali meminta Tarjo untuk memberikan uang miliknya sekarang juga. Namun Tarjo mengatakan bahwa uang tersebut telah hilang saat ia masuk ke dalam lapas. John yang tidak percaya terus mendebat alasan-alasan dari Tarjo. Sampai pada akhirnya, John yang sudah sangat kesal mengambil kelinci milik Jimmy sembari mengatakan kalau Tarjo nggak mau ngasih uangnya, maka mereka semua akan sarapan sate kelinci pagi ini. Mendengar hal itu, Tarjo pun akhirnya menuju ke kamar dan mengambil koper berisi uang yang diminta oleh si John. Namun vestulnya ditinggal di kamar nih guys, nggak dibawa. Kalian bisa lihat nih. Hehehe. Setelah mendapatkan uang tersebut, si John pun berpamitan untuk pergi. Namun sebelum sampai pintu, Jimmy yang menemukan vestul Tarjo di kamar langsung mengarahkannya ke arah si John sembari berkata bahwa ia tidak terima dengan ucapan si John pada kelinci miliknya. Si John yang kesal karena digertak Jimmy mulai mengucapkan kata-kata ejekan yang sontak membuat Donna menyucuk si John sampai rebahan tak berdaya nih guys. Melihat hal itu, Tarjo mengatakan pada Donna bahwa sebenarnya John adalah orang yang baik. Ia hanya menginginkan uangnya dan tidak lebih. Donna yang tidak peduli dengan ucapan Tarjo langsung mengajak Tarjo untuk memakamkan si John malam ini juga. Saat sedang menggali tanah, Tarjo bercerita bahwa dulu ia merupakan seorang kuli yang bekerja di bawah naungan perusahaan si John. Saat itu, Tarjo yang sedang merenovasi rumah tanpa sengaja menemukan koper berisi uang dan vestul tersebut. Tapi saat Tarjo akan membawanya pergi, ia keburu dilihat si pemilik rumah.
Dan karena terdesak, ia pun terpaksa mengedor si tuan rumah sampai meninggoy. Kejadian tersebut ternyata diketahui oleh si John. Si John yang tidak mau usahanya bangkrut gara-gara Tarjo, langsung melaporkan Tarjo pada sheriff. Dan sehari sebelum Tarjo ketangkep, ia sempat menyembunyikan koper tersebut di penginapan si Donna agar tidak diambil oleh si John. Setelah selesai menggali, mereka yang akan mengambil si John dikejutkan dengan si John yang sudah tidak ada di tempatnya. Mereka pun langsung segera mengikuti jejak si John. Dan tidak butuh waktu lama, mereka berdua pun akhirnya berhasil menemukan si John yang sedang merangkak menjauh dari tempat itu. Tanpa basa-basi, mereka berdua langsung menghabisi si John. Namun sial, saat akan memakamkan si John, dari kejauhan, Marno datang menuju ke arah penginapan. Mereka pun segera membawa si John ke dalam rumah untuk disembunyikan. Setelah itu, Donna segera menemui Marno, sedangkan Tarjo kembali ke tempat penggalian. Marno yang curiga lantas bertanya apa yang terjadi. Di sini Donna mengatakan bahwa mereka sedang akan menguburkan peliharaannya Jimmy yang telah meninggoy. Mendengar hal itu, Marno pun langsung meminta uang bagiannya kepada Donna karena ia sedang sangat butuh untuk pengobatan ibunya yang sedang berada di hospital. Saat Donna sedang mengambilkan uang bagian untuk Marno memanggil Tarjo dan mulai bertanya-tanya apa yang terjadi. Tarjo yang tidak di briefing dulu sama Donna malah mengatakan yang sebenarnya pada Marno. Di sini, Marno meminta setengah dari uang yang ada di koper tersebut. Tarjo yang gak punya pilihan lain langsung mengiyakan permintaan tersebut. Lalu Marno pun menambahkan apakah Tarjo setuju jika ia menghabisi Donna dan juga Jimmy agar tidak menjadi saksi. Tarjo yang takut masuk lapas lagi hanya bisa mengatakan, "Wes yo, setuju pak, setuju pokoknya." Hehehe. Lalu Marno pun menyuruh Tarjo masuk ke dalam mobil, sementara ia akan menemui Donna dan juga Jimmy. Singkat cerita, saat Marno masuk penginapan, Marno langsung mengatakan pada Donna semua yang dikatakan oleh Tarjo barusan. Mendengar hal itu, Donna lantas bertanya pada Marno apa yang harus ia lakukan sekarang. Marno pun mengatakan bahwa ia telah mengunci Tarjo di mobil dan akan segera membawanya ke lapas. Lalu memakai semua uang milik si John untuk menikahi Donna dan hidup bahagia selamanya. Namun sebelum itu, ia ingin sejenak mabar FF dulu sama Donna. Donna pun mengiyakan permintaan Marno tersebut. Saat mereka sedang seru-serunya mabar dan hampir buyah, tiba-tiba Jimmy datang dan langsung mengedor Marno sampai meninggoy. Setelah itu, Donna lantas menyuruh Jimmy untuk berkemas agar bisa segera pergi meninggalkan tempat tersebut dan memulai kehidupan yang baru. Di akhir cerita, Jimmy dan Donna menuju ke mobil Marno untuk menemui Tarjo. Bukan untuk melepaskan Tarjo, tapi hanya untuk mengucapkan selamat tinggal pada Tarjo. Yang jelas tidak akan bisa keluar dari mobil Marno selamanya. Karena di situ jelas di tengah gurun guys ya. Di tengah, ya susah, nggak ada jalan raya di situ. Siapa yang bisa menemukan, ya kan? Setelah itu, Donna dan Jimmy masuk ke dalam mobil mereka. Sebelum pergi, Jimmy sempat bertanya, mengapa mereka tidak mengajak Tarjo? Donna pun menjawab bahwa orang seperti Tarjo tidaklah layak untuk menjadi ayah Jimmy. Kisah diawali dengan memperlihatkan sebuah keluarga yang terdiri dari ayah yang bernama Henry, ibu yang bernama Catherine, dan seorang anak yang bernama Emma, sedang asik bersantai di sebuah pantai yang terletak tidak jauh dari rumahnya. Tidak selang berapa lama mereka bersantai, Emma yang melihat ada sebuah jaring ikan yang terbawa ombak langsung mendekati jaring tersebut lalu termenung sejenak. Setelah itu, ia dan keluarganya pun langsung pulang ke rumah. Terlihat di sini, setelah Emma dan keluarganya pulang, ada sebuah jaring ikan yang masih terpasang rapi di tengah pantai tersebut. Anehnya, saat Emma dan keluarganya berada di pantai tadi, jaring ikan tersebut tidak terlihat sama sekali. Malam harinya, saat makan malam, Henry mulai bertanya pada Emma mengenai karya tulis Emma. Apakah sudah selesai atau belum? Emma pun menjawab bahwa ia masih belum bisa untuk menulis, dikarenakan Emma sama sekali belum mendapatkan inspirasi. Mendengar hal tersebut, ibu dan ayah Emma pun langsung mencoba memberikan semangat pada Emma agar tetap semangat. Setelah makan malam, di kamar, Emma mulai berusaha untuk kembali menulis, namun tidak berhasil. Lalu Emma pun mulai berendam di kamar mandi sambil membaca sebuah novel.
agar bisa mendapatkan inspirasi. Namun bukannya inspirasi yang ia dapat, justru sebuah keresahan yang semakin mengganggu jiwanya. Sedangkan di dapur, terlihat Catherine mendapatkan sebuah telepon dari temannya yang bernama Paul. Paul mengatakan bahwa ia sangat ingin ke rumah Catherine untuk menginap selama 1 bulan. Dikarenakan saat ini ia sedang sangat galau setelah diputuskan oleh kekasih sekaligus modelnya yang bernama Hannah. Mendengar hal tersebut, Catherine pun lantas mengatakan, "Oke Paul, silahkan datang ke rumah." Pagi harinya saat Emma dan ayahnya sedang sarapan, Catherine datang dan langsung mengatakan bahwa sahabatnya yang bernama Paul akan datang dan menginap di rumah mereka selama sebulan. Mendengar hal tersebut, awalnya Emma keberatan. Namun karena Catherine bersikeras untuk tetap memperbolehkan Paul untuk tinggal di rumah tersebut, alhasil Emma pun tidak bisa berbuat apa-apa. Siang harinya saat Paul datang, Emma yang melihat Paul nampak mulai menunjukkan gestur tertarik dengan Paul. Di ruang tamu, terlihat Paul mulai menceritakan tentang pekerjaannya yang merupakan seorang fotografer bertema psikopat. Ia pun juga bercerita tentang hubungannya bersama Hannah yang harus kandas di tengah jalan. Mendengar Paul bercerita, terlihat Emma mulai merasakan kesaknian yang cukup meresahkan. Lalu Catherine bertanya pada Paul, apakah Paul telah merilis hasil fotonya di internet? Paul pun mengatakan, ya. Alhasil mereka semua pun mulai menonton hasil karya dari Paul tersebut. Emma yang merasa bahwa hasil foto Paul terlihat sangat nyata, mulai sedikit mencurigai Paul sebagai seorang psikopat asli, bukan sebagai fotografer bertema psikopat. Setelah menonton karya Paul, Henry dan Paul terlihat mengobrol sambil minum minuman asoy di balkon rumah. Sedangkan Catherine langsung menyuruh Emma untuk menyiapkan tempat tidur untuk Paul. Namun saat Emma sedang menyiapkan tempat tidur untuk Paul, Emma yang masih penuh curiga mulai membuka tas milik Paul dan melihat hasil foto-foto Paul yang lainnya. Alhasil, Emma pun semakin yakin bahwa Paul bukanlah fotografer biasa. Namun Paul adalah fotografer psikopat yang telah membuat Hannah meninggal dunia. Sore harinya, keluarga Henry beserta Paul terlihat sedang bersantai di sebuah pantai. Dan saat Emma sedang berbicara pada ayahnya, terlihat Paul mulai bermain dengan jaring yang Emma temukan kemarin. Singkat cerita, malam harinya saat Emma sedang melihat karya foto dari Paul, Emma dikejutkan dengan suara pintu yang terbuka dari lantai bawah. Alhasil, Emma pun langsung bergegas menuju ke arah pintu tersebut. Dan Emma pun bertemu dengan Paul yang sedang mencari angin. Lalu, Paul pun mengajak Emma masuk ke dalam kamarnya untuk mengobrol santuy sambil minum minuman asoy. Setelah beberapa saat mereka berdua mengobrol, Emma lantas memberanikan diri meminta izin pada Paul agar diperbolehkan melihat hasil karya fotonya yang ada di dalam tas bawaannya. Dan tanpa ragu, Paul pun mempersilahkan Emma untuk membukanya. Saat Emma sedang melihat foto-foto tersebut, Emma mulai sangat ketakutan. Dikarenakan dalam foto tersebut, nampak sangat jelas Hannah seolah-olah benar-benar sedang dihabisi oleh Paul sampai tewas. Melihat Emma ketakutan, Paul pun mengatakan bahwa semua itu hanyalah tema fotografinya saja, layaknya sebuah film thriller maupun film horor yang membutuhkan artis atau model yang pintar berakting. Mendengar hal tersebut, Emma yang justru semakin merasa ketakutan langsung berpamitan untuk kembali ke kamarnya. Di kamar, Emma yang sedang memperhatikan mobil Paul dari jendela, tiba-tiba didatangi oleh Paul yang langsung memberikan jurus-jurus ala percocok tanaman pria tua. Namun saat Emma sudah siap tempur, tiba-tiba Paul malah memegang leher Emma dengan sangat kuat. Alhasil Emma pun terbangun dari tidurnya. Ternyata semua kejadian cocok tanam barusan hanyalah mimpi dari Emma saja. Setelah mencuci wajahnya, Emma yang melihat Paul sedang mengobrol dengan ibunya di ruang tamu langsung masuk ke kamar Paul dan mulai menggeledah kamar tersebut. Alhasil, dalam penggeledahan tersebut, Emma berhasil menemukan jaring ikan yang ternyata disimpan dengan rapi oleh Paul di dalam lemarinya. Siang harinya, saat Emma sedang menggambar di teras rumah, ia didatangi oleh Paul.
Di sana, Paul bertanya pada Emma, apakah Emma telah berhasil menulis setelah melihat foto-foto hasil karyanya semalam? Emma pun mengatakan bahwa ia masih belum bisa untuk menulis. Setelah menjawab pertanyaan tersebut, Emma pun langsung bergegas masuk ke dalam rumah. Siang harinya, saat keluarga Henry sedang bersantai di pinggir pantai, Emma yang melihat Paul sedang berenang, langsung bergegas mengambil ponsel Paul. Lalu mulai mencoba menelpon Hana untuk memastikan apakah Hana masih hidup atau sudah tewas. Namun setelah Emma menelpon, ternyata nomor Hana sedang tidak aktif. Alhasil kecurigaan Emma pada Paul pun semakin bertambah kuat. Sore harinya di rumah, Emma mulai menceritakan pada ibunya tentang semua kecurigaannya terhadap Paul. Namun di sini ibunya mengatakan bahwa Paul adalah orang baik. Ibunya pun menambahkan bahwa ia berani menjamin bahwa semua model foto dari Paul tetap dalam kondisi yang baik-baik saja. Itu dikarenakan ia sendiri pun sudah pernah menjadi model dari foto-foto Paul. Catherine pun juga mengakui bahwa ia juga merupakan mantan kekasih dari Paul. Mendengar hal tersebut, Emma pun mulai merasa lega dan tidak curiga lagi. Suatu hari saat Emma sedang santai di balkon, Paul yang melihatnya langsung mengambil foto Emma begitu saja. Melihat hal tersebut, Emma pun langsung bergegas menemui Paul. Namun saat Paul sedang asik memfoto Emma, Paul yang sadar sedang diperhatikan oleh Henry langsung bergegas masuk ke dalam rumah. Malam harinya saat makan malam, Henry dan Catherine yang melihat Emma semakin akrab dengan Paul terlihat mulai sedikit khawatir. Dan kekhawatiran tersebut semakin memuncak saat Henry dan Catherine mendengar bahwa Paul sangat ingin bercocok tanam dengan Emma. Alhasil, Catherine pun langsung menyuruh Emma masuk ke dalam kamar untuk segera tidur. Malam harinya, Emma yang tidak bisa tidur karena menahan rasa sakne, diam-diam menuju kamar Paul untuk mengajak Paul minum minuman asoy sambil ngobrol-ngobrol santuy. Namun setelah Emma mulai sedikit oleng, Emma yang lepas kendali langsung menyerang Paul dengan jurus-jurus ala percocok tanaman anak muda yang cukup membuat Paul kewalahan. Dan saat Paul sudah siap tempur, tiba-tiba Emma malah langsung tak sadarkan diri. Di dalam alam bawah sadar Emma melihat dirinya dimasukkan ke dalam jaring ikan yang diberikan pemberat oleh Paul lalu dibuang di lautan lepas. Pagi harinya saat Emma terbangun, ia melihat dirinya sudah berada di dalam kamarnya. Emma yang kembali curiga pada Paul langsung segera bergegas untuk mandi. Setelah itu langsung menemui Paul dan bertanya apa yang telah terjadi semalam. Paul pun menjawab bahwa semalam Emma tak sadarkan diri karena melihat cacing milik Paul. Alhasil, Paul pun langsung memindahkan Emma kembali masuk ke dalam kamarnya. Setelah mengetahui hal tersebut, Emma pun langsung masuk ke dalam kamarnya. Setelah mengganti bajunya, Emma yang hendak ke ruang tamu mendengar ibunya sedang mengusir Paul untuk segera pergi dari rumahnya. Emma pun lantas bertanya, "Ada apa ini?" Paul pun lantas menjawab bahwa ia harus segera pergi dikarenakan ada beberapa pekerjaan yang harus ia selesaikan. Mendengar hal tersebut, Emma pun merasa sangat resah. Sebelum pergi, terlihat Paul menuju ke pantai untuk berenang sejenak. Sedangkan Emma yang masih ingin mengetahui tentang kebenaran Hana bergegas masuk ke dalam kamar Paul dan langsung menelpon Hana. Namun tetap tidak ada jawaban. Emma pun lantas mengambil kunci mobil Paul lalu memeriksa bagasi mobil tersebut. Dan alangkah terkejutnya Emma, ternyata di dalam bagasi tersebut Emma menemukan banyak helai rambut milik perempuan yang Emma duga sebagai rambut milik Hana. Singkat cerita, Paul pun beranjak pergi dari rumah tersebut menggunakan mobilnya. Emma yang sangat mencurigai Paul bahwa Paul telah membuang Hana ke lautan menggunakan jaring yang dulu ia temukan mulai terlihat tidak tenang. Sore harinya, Henry dan Catherine yang akan pergi ke sebuah pesta berpesan pada Emma agar Emma mulai fokus menulis dan berhenti memikirkan Paul. Emma pun mengatakan, "Oke, Bu." Lalu Henry dan Catherine pun segera pergi dari rumah tersebut. Malam harinya saat Emma sedang berendam di kamar mandi, ia mendengar suara pintu yang terbuka dari lantai bawah. Alhasil, Emma pun dengan sangat berhati-hati berjalan menuju ke arah pintu tersebut. Namun sebelum keluar, Emma yang melihat ada pisau di dapur, lantas mengambil satu untuk berjaga-jaga. Setelah Emma berada di luar rumah, ia yang melihat ada Paul di tempat tersebut lantas bertanya, "Ada apa, Paul?"
Paul pun menjawab bahwa ia sangat mencintai Emma. Ia rela berjalan kaki menuju ke rumah Emma dengan menaruh mobilnya di stasiun demi bisa mengungkapkan perasaan tersebut pada Emma. Emma yang ketakutan pun lantas berjalan menuju ke pantai yang langsung diikuti oleh Paul. Sambil berjalan, Emma mengatakan pada Paul bahwa sebenarnya ia telah mengetahui kalau Paul telah menghabisi Hana dan membuang Hana ke lautan menggunakan jaring yang ia temukan. Paul yang mendengar hal tersebut lantas bertanya, "Apakah itu isi dari kisah di dalam novelmu?" Melihat Emma tak menjawab, Paul pun lantas menyerang Emma menggunakan jurus ala percocok tanaman pria tua. Namun sial, saat Paul hendak memasukkan cacingnya ke dalam wadah yang telah tersedia, tiba-tiba Emma yang memegang pisau langsung menyerang pinggang Paul sampai lemes. Emma yang ketakutan pun lantas berlari menuju ke rumah. Dan alangkah terkejutnya Emma. Ternyata jaring yang Emma tuduhkan telah dipakai Paul menenggelamkan Hana masih tersimpan rapi di rumah tersebut. Alhasil, Emma yang merasa bersalah pun langsung bergegas kembali menuju ke pantai untuk menyelamatkan Paul. Namun sial, ternyata Paul telah tewas. Emma yang panik karena telah menghabisi Paul langsung memasukkan Paul ke dalam jaring, lantas membuang Paul di tengah lautan. Singkat cerita, setelah kejadian tersebut, kita langsung diperlihatkan Emma yang telah berhasil menyelesaikan novelnya. Dan sekarang adalah waktu di mana saat Emma bersama keluarganya sedang menikmati pantai di awal kisah tadi. Terlihat jaring ikan yang ada di tengah laut masih terpasang dengan rapi di tempatnya. Dan tidak ada jaring yang dibawa ombak ke tepi pantai. Oke guys, kalau kalian masih bingung, jadi semua yang kita saksikan tadi mengenai jaring ikan yang terbawa ombak, lalu tentang Paul dan lain-lain adalah isi cerita dari tulisan Emma saja. Gimana? Udah paham belum? Jadi semua yang kita lihat tadi adalah Emma yang sedang menulis novel di awal film, guys ya. Jadi Emma dan keluarganya masih tetap di pinggir pantai, belum sempat pulang dari awal film tadi. Oke, paham ya? Harus paham dong. Masa nggak paham? Oke guys, dan film pun akhirnya selesai. Cinta dalam hatiku telah kuberikan hanya untukmu, karena hanya dirimu yang terindah dalam hidupku.
dapatkan.